Darling, you send me, I know you send me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmawati dari kelas SAF kelompok 6 yang akan membahas tentang unsur-unsur yang ada pada abstrak. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh dua teman saya. Langsung saja, secara umum abstrak merupakan tulisan sederhana yang tidak terlalu panjang dengan jumlah kata yang telah dibatasi. Penulisan abstrak merupakan rangkuman atau intisari dari sebuah karya ilmiah, paper, tugas akhir, ataupun skripsi. Cara membuat abstrak mencakup keseluruhan dari penelitian dengan atau yang dilakukan sebagai bahan tinjauan umum bagi orang lain. Tips-tips cara membuat abstrak. Yang pertama yaitu latar belakang. Kaidah pertama yang harus dipenuhi saat akan membuat abstrak adalah memasukkan latar belakang dari permasalahan serta latar belakang yang dihadapi oleh peneliti. Dengan adanya latar belakang, peneliti akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian yang dilakukan. Yang kedua yaitu metode atau pendekatan masalah. Menjabarkan secara ringkas dan padat metode penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian, dan dengan demikian peneliti akan mengetahui bagaimana cara dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan pun menjadi kaidah yang harus dijabarkan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini akan menjadi salah satu rujukan yang akan diperhatikan oleh pembaca terkait penelitian yang dilakukan, terkait latar belakang yang dihadapi dengan metode atau dengan menggunakan metode yang sudah dipakai, apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan menjadi penutup di dalam kaidah cara membuat abstrak yang baik. Dengan melampirkan kesimpulan, akan dapat diketahui bahwasanya peneliti yang telah dilakukan apakah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Utami. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi dasar dari contoh abstrak. Yang pertama adalah komponen utama laporan hasil penelitian. Abstrak merupakan salah satu komponen yang wajib disertakan dalam semua penelitian yang dibuat. Hal ini berfungsi sebagai rujukan kepada pembaca yang akan mengambil rujukan penelitian dari karya tulis ilmiah yang telah kamu buat. Yang kedua adalah gambaran umum mengenai isi laporan penelitian. Abstrak karya tulis dalam penelitian ialah sebagai gambaran umum yang terdapat dalam isi laporan penelitian. Dengan adanya abstrak, seseorang yang membaca hasil karya tulis ilmiah yang telah kamu buat akan dengan mudah dipahami tanpa harus membaca keseluruhan isi penelitian yang telah kamu buat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah bahan pertimbangan bagi pembaca. Fungsi berikutnya dari penulisan abstrak adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan beberapa para peneliti. Beberapa para peneliti perlu melakukan rujukan terkait penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki bentuk penelitian yang sejenis. Maka, dengan adanya penulisan abstrak yang telah dibuat akan memudahkan para peneliti dalam mengambil rujukan sesuai dengan penelitian mereka. Oke, selanjutnya saya Muhammad Fikri Hakim dari kelas HKIF akan menjelaskan tentang cara penulisan abstrak. Cara yang pertama adalah jumlah kata. Jumlah kata pada penulisan abstrak adalah maksimal 150 kata. Jumlah demikian merupakan aturan umum yang perlu dipahami. 150 kata bukan menjadi jumlah yang mutlak. Namun, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah jumlah kata yang digunakan dalam penulisan abstrak berkisar antara 100 sampai 150 kata. Cara yang kedua adalah jarak antar baris. Setelah mengetahui
jumlah kata yang diperlukan. Selanjutnya, mengetahui bahwa spasi penulisan antar baris dalam membuat abstrak satu kali atau single spacing. Hal ini bertujuan untuk memadatkan abstrak yang dibuat. Kemudian yang ketiga adalah penulisan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing dalam abstrak yang dibuat harus bercetak miring dalam penulisannya. Lalu yang keempat adalah bahasa. Dalam penulisan abstrak, bahasa yang digunakan adalah bahasa induk, yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa global, yaitu bahasa Inggris. Yang kelima adalah kata kunci. Pada akhir cara membuat abstrak, diberikan kata kunci yang terkait dengan pembahasan. Jumlah kata kunci yang diberikan sekitar 3-5 kata yang dipisahkan dengan tanda koma. Lalu yang keenam adalah penulisan singkat, padat, dan jelas. Di dalam penulisan abstrak yang akan dibuat perlu menulis abstrak yang singkat, padat, dan jelas, sehingga jumlah kata yang digunakan tidak boros, serta poin yang ingin dibahas tidak keluar dari penulisan abstrak yang baik dan benar. Oke, cukup sekian materi dari kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Di rumah aja, stay safe, jaga jarak, tetap semangat dalam beraktivitas walaupun di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.